Baik, perhatikan ayat yang ke-28a tadi sudah kita baca bersama-sama. Saudara, jiwaku menangis, kecewa dan luar biasa. Saudara, mari kita baca dalam Mazmur 6 ayat yang ke-7. Kita masih di Mazmur 6. Saya masih di Mazmur dan kita baca pasal 6 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama Mazmur 6 ayat yang ke-7. 2, 3. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Saudara yang dikasih Tuhan, lesu, kehidupannya lesu pemazmur ini. Bukan karena lesu sakit, bukan karena kecapean fisiknya, tetapi lesu karena apa, saudara? Mengeluh, banyak keluhan-keluhan. Mengeluh dengan ini nggak cocok, mengeluh dengan ini nggak cocok, ketemu dengan pemuka nggak cocok, mengeluh. Dan itu biasa diungkapkan, saudara, tidak laki-laki, tidak perempuan, biasanya diungkapkan di tempat tidur. Karena menurut saya, saudara, tempat yang paling nyaman untuk kita istirahat, saudara, adalah bagian rumah itu adalah di tempat tidur. Pernah saudara mengalami kecapean, pernah stres, aku akan duduk di depan kompor, pernah? Ya Bu ya, pasti cari tempat tidur. Saya lagi bangun rumah sekarang, saudara. Saya dengan istri saya disarankan oleh Bu Sandra juga, ruangan Bapak, khusus ruangan pribadi Bapak yang paling baik. Wah, saya setuju, cocok dengan firman Tuhan ini. Saya setting yang paling baik. Kemarin ketika petir-petir, saudara, 2 hari yang lalu ya petir ya, sedang mati, didukung oleh PLN mendukung petir, mati set. Saya lihat jendela, korden saya tidak warna coklat, warnanya merah. Ketika kilap, langsung ruangan saya menjadi merah. Istri saya mendekat, wah dibalik kata saya, oh takut. Anak-anak saya dibawa, saudara. Kami karena ngontrak sekarang ini sewa tempatnya bagus dan kami tidur sama-sama di bawah. Saya lihat seret. Ketika seperti itu istri saya takut, saya mikir rumah saya bukan kena petir, enggak. Setting kamarku saya akan buat anti petir, kedap petir gitu ya. Karena apa, saudara? Dan tempat yang paling nyaman di sana, menurut saya demikian. Dan itu diluapkan. Daud pun juga demikian, lesu aku karena mengeluh. Dan kemudian kata-kata yang puitis luar biasa, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Saudara, kalau banjir tidak nyaman, tempat yang nyaman seharusnya nyaman, tempat tidur yang nyaman, saudara, akhirnya karena dibanjiri terus, semua air keluar di situ, saudara, dan tidak nyaman untuk istirahat. Ya, mengerti saudara ya? Karena apa? Ada banyak alasan untuk kecewa, untuk mengalami kepahitan, kepedihan, begitu rupa. Bedanya, saudara yang dikasih Tuhan, anak Tuhan adalah ayat yang ke-10. Yang pertama, saudara, supaya bulan November ini adalah bulan yang kuat dan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Dia diizinkan Tuhan hidup di tengah-tengah orang yang berdusta, orang yang kurang ajar, orang yang melawan hukum, orang yang tidak tinggal dalam kebenaran, tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengerti tentang ketetapan Tuhan, peringatan Tuhan, perintah Tuhan. Dia katakan, Tuhan mendengar permohonanku, mendengar, saudara, menyampaikan permintaan kepada Tuhan. Dengan kata lain, sebelum Tuhan memberikan jawaban, maka dia melakukan sesuatu hal, yaitu dia berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Dalam situasi duka, dalam situasi kecewa, dalam situasi lesu, saudara, dia tetap datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Datang dan berdoa. Saudara, kita punya anak muda di sini yang demikian, ada alasan untuk kecewa. Sekarang dia refreshing di luar negeri. Sebelum berangkat, 2-3 jam sebelum berangkat, naik ketawa, saudara, dia datang ke ruangan saya. Datang ke ruangan saya. Kamu kecewa ya? Kecewa sama saya? Enggak. Sama gereja? Enggak. Sama siapa? Sama Tuhan.
Kenapa? Dia ceritakan bla 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 bla, keluar air mata. Pak, dia katakan, tekanan paknya itu memang terasa. Pak, Bapak setiap kali ibadah sebelum pulang itu meminta kami jemaat di sini berdoa. Pergumulan apa, kebutuhan apa sebelum pulang doa berkat saudara. Kan biasa saya ngomong begitu. Silahkan berdoa. Saya berdoa. Saya tidak berdoa untuk saya. Saya berdoa untuk ibu saya, mama saya, supaya mama saya itu bahagia. Tapi mama saya dipanggil Tuhan. Saya sudah merancangkan tahun depan wisuda, didampingi oleh mamaku yang dikasih. Tapi kenapa dipanggil Tuhan? Sebelum dipanggil Tuhan, mengalami sakit ini itu banyak pahitan, banyak hal-hal yang diizinkan Tuhan terjadi. Mengapa demikian? Dia tambah nangis. Tapi ini anak Tuhan, saudara. Daud, dia datang kepada Tuhan. Anak muda ini, saudara, dia juga datang kepada Tuhan. Dalam hal ini saya wakil Tuhan, hamba Tuhan. Dia tidak datang kepada yang namanya Joko, tidak. Bukan datang pada profil yang seperti ini, bahasa Jawa yang blegeri kayak gini. Tapi dalam diri saya ini ada status hamba Tuhan. Dan dia datang ke situ, ke ruangan itu, dan dia berkeluh kesah. Dia sampaikan itu pada hadapan Tuhan. Air matanya, kemudian saya ngambil tisu, saudara, dia lap. Walaupun saudara, cara ngelapnya wanita kan beda dengan laki-laki. Apalagi laki-laki ada kumis. Kalau ngelap masih sisa. Kalau perempuan kan jadi tisu. Itu jangan. Kalau laki-laki kan tutup ya. Kan begitu. Ngelap sambil nangis, saudara. Dia buka mata gini loh Pak. Oh, tisunya masih nempel-nempel. Masih tidak apa-apa. Yang penting hatinya. Saya tahu itu. Dia datang kepada Tuhan. Ya udah. Seterusnya di luar negeri atau enggak Pak? Bulan saja. Paspor mengizinkan sebulan ya sudah. Tapi nanti pulang pelayanan. Iya, siap. Saudara, bedanya anak Tuhan dengan bukan di luar Tuhan demikian. Daud anak Tuhan, anak muda di tempat ini juga anak Tuhan. Saudara, kalaupun ada kesempatan alasan untuk kecewa saudara yang dikasih Tuhan, tetap datang berdoa dan berkeluh kesah kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saudara, itu yang pertama. Ayat ke-28b. Saya akan baca. Kembali ke Mazmur 119. Mazmur 119 adalah Mazmur pasal yang paling panjang di Alkitab kita. 28b dikatakan demikian. Saya ulangi lagi dari A. Jiwaku menangis karena juga hati lesu karena banyak keluhan. Saudara, kemudian dikatakan demikian, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saudara, dia minta kepada Allah, teguhkanlah aku. Sekarang ini bulan ini kita bicara tentang kekuatan Tuhan. Kuatkan hatimu, kuatkan hatiku ya Tuhan, sesuai dengan ketetapan-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Dan dia datang ke hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama harus datang kepada Tuhan. Yang berikutnya ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Mazmur 119 ayat yang ke-20. Hancur jiwaku karena rindu pada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Hancur dan rindu. Saudara, ada kerinduan yang besar untuk ketemu dengan Tuhan. Dan kerinduan itu hatinya sampai hancur. Dengan kata lain, sungguh-sungguh rindu. Katakan sama-sama, sungguh-sungguh rindu. Beberapa waktu yang lalu Trans 7 menayangkan ada pemuda Beijing. Kalau saudara mungkin buka di berita di YouTube mungkin tertulis di situ Beijingers. Hati-hati bacanya. Ya, Beijingers. Saudara, ada anak pemuda Beijing dulu pernah kuliah di Berlin, Jerman, dan dia punya hubungan dengan pemudi Berlin. Saudara, dia sangat cinta pada pacarnya, namanya pacaran. Tetapi dari Beijing, dia pengen ke Berlin, itu tidak ada uang. Saudara, ini gambarannya orang yang rindu, pengen ketemu dengan pacarnya. Maka dia ambil keputusan, saya tidak ada uang,
dari Beijing, saya jalan kaki. Bayangkan saudara yang dikasih Tuhan, dari Beijing ke Berlin melewati 13 negara. Kalau negaranya Malaysia, Indonesia masih enak gitu ya. Yang dilewati Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, kemudian mana lagi? Kazakhstan, daerah-daerah seperti itu, kantong-kantong seperti itu ya. Dia ketemu dengan Yonatan. Itu anak saya. Sudah? Ya, jalan. Perlu waktu 5 bulan dari 13 negara itu. Pemuda itu, saudara bayangkan ketika keluar dari kota Beijing, saya mau ketemu dengan pacarku, artinya ketika masuk mungkin Afghanistan, ini gambaran imajinasi saya, saudara masuk di sana, beda orangnya, beda iklimnya, beda suhunya, saudara dia harus mungkin persiapan baju tebal, mungkin nanti kalau pas panas perjalanan dan lain sebagainya, saudara itu di orang yang rindu ketemu dengan pacar, ada banyak tantangan-tantangan. Kemungkinan pernah juga mengalami masuk angin mungkin. Apakah masuk angin ini milik orang Indonesia saja? Mungkin dari saudara ya. Sana perlu sandal berapa, perlu sepatu berapa untuk ke sana. Beda dengan orang Israel yang sepatunya tidak ganti-ganti selama 40 tahun. Karena itu memang rencana Tuhan. Ini saudara jalan kaki. Mungkin betis ya. Betisnya sudah kram-kram jalan kaki, tapi hatinya rindu, tetap rindu kepada wanita yang ada di Berlin sana. Masuk Eropa sudah sangat, Eropa sejuk, ya, warnanya indah, bunga-bunga. Beda dengan Afghanistan, beda dengan Pakistan ya, yang dilewati. Sudah masuk Eropa, kemudian masuklah satu daerah di sana, welcome to Berlin. Sudah, tapi pakai bahasa Jerman, mungkin, ya. Sudah. Ketika masuk seperti itu, hatinya semakin berbunga-bunga. Saudara mengerti maksud saya? Dia pengen ketemu dengan wanitanya. Saudara, nanti dia lihat lagi alamatnya di mana ya? Berlin RT 13, Gang Mawar. Di mana? Di sini Gang Durian, bukan Gang Mawar. Dicari di sana. Setelah begitu, saudara ketemu rumahnya. Ketika ketemu saudara nanti akan buka mungkin di luar pagar itu dia sudah, walaupun jalan kaki kan saudara berdebu-debu, dia sudah siap-siap. Pengalaman ya gitu ya. Saudara begitu bersih-bersih mungkin di tahu gitu ya. Mau ketemu dengan kekasih. Setelah demikian ketuk-ketuk. Wah, dari dalam buka seneng. Ihoma. Mungkin yang orang Berlin ini karena pacaran dengan orang Cina sudah belajar bahasa Cina. Mungkin. Akhirnya dia ketemu. Saudara, saya nggak tahu cerita selanjutnya. Tetapi tentang kerinduan hati yang luar biasa. Jauh, gambarannya juga demikian. Dia rindu kepada Tuhan sampai hancur hatiku untuk ketemu dengan Tuhan. Biarlah bulan ini, saudara, ada kerinduan. Bagian yang kedua yang harus kita kerjakan di bulan November ini supaya mendapatkan kekuatan perkenanan dari Tuhan adalah tetap rindu dan terpaut kepada Tuhan. Saudara, rindu kepada Tuhan, datang dekat kepada Tuhan, dan semakin menginginkan Allah kita. Berikutnya yang kedua adalah, yang saya sampaikan berikutnya yang kedua adalah di ayat yang ke-24. Mazmur 119 ayat yang ke-24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Yang kedua, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan di sana ada firman Allah. Ketika firman Allah disampaikan, saudara, Daud ini gemar dengan firman Allah. Sama-sama katakan gemar dengan firman Allah. Kemudian ayat yang ke-31, saya baca saja, saudara. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Jadi saudara, bagian yang kedua, ketika kita sudah datang, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan firman Allah. Dengan firman Allah itu, maka timbulkanlah di hati saudara, ya, untuk gemar dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gemar terhadap firman Allah. Orang yang gemar tidak hanya sekedar mau. Kalau antara kita sekarang, saudara, ditawari mau bakso, mau dikasih satu pakai bakso. Kalau mau sudah cukup satu saja. Ya. Tapi kalau gemar,
Tidak makan satu, disodori lagi satu mangkok masih makan. Karena gemar. Kemarin saya diajak istri saya ke rumahnya Bu Lili. Di Bu Lili ada KBA, kelompok belajar anak. Memang kami dari gereja setelah bertemu dengan panitia pembangunan, saya ke rumah saya dan kemudian diajak istri saya mampir ke tempat Bu Lili. Mereka berdua SMS-an, akhirnya kami ke sana. Saudara, setelah selesai, ya saya KBA, FA, setelah ibadah kan ada makanan disajikan di sana. Rupanya punya menu khusus, mie goreng, ada sosisnya, ada wortelnya, yang saya lihat itu. Wah, pokoknya enak, apalagi jam gini saya ceritanya. Saudara, dibagi-bagi, saya dibagi juga. Pas kondisi lapar sebenarnya. Tambah Pak, batin saya sebenarnya pengen nambah, tapi saudara ada anak-anak yang sudah KBA itu sudah dibagi-bagi. Saudara datang lagi bawa piringnya, makanan sudah selesai. Ada lagi yang datang, antri. Akhirnya satu wajan itu habis. Anaknya Bu Lili tidak bagian. Ada yang gemar, namanya gemar ya saudara. Sudah dikasih terlagi. Bukan ragu, saya tidak bicara tentang itu, saudara. Bicara tentang gemar, namanya gemar. Saudara sudah baca Alkitab, namanya gemar. Dia khotbah di radio mereka. Di sini ada Susi dan Yesi. Saya sangat hormat respect pada mamanya yang sudah dipanggil Tuhan, karena gemar mendengarkan radio khotbah. Oh, Pak Joko sudah pindah ya? Loh, kok tahu? Dari radio. Wah, rupanya radio, saudara, melalui radio. Sebelum saya lanjutkan, saya penggal dulu, saudara. Radio kita di bulan ini mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena apa? Radio kita sudah mendapatkan izin dari Menteri Kominfo, dari Kaltim. Itu ada 5, tarakan 2, salah satunya kita. Dulu waktu diuji, saudara, pikiran saya, karena apa? Antena radio kita kan paling sederhana, paling mudah ditiup. Kalau ada angin barat, antena bisa ke timur mengikuti angin. Kalau anginnya ke utara, dia bisa bengkok ke selatan. Itulah radio kita. Tapi dapat izin luar biasa. Itu namanya radio miracle, radio yang penuh dengan mujizat dan mendapat saudara izin dari menteri. Luar biasa, susah mendapatkan izin dari menteri, sudah mendapatkan. Saudara, saya lanjutkan firman Allah yang perlu saya sampaikan, yaitu ketika sudah membaca firman Allah dengan khotbah, dengan firman Allah versi yang lain lagi, saudara, yang tetap dalam kebenaran. Gemar, Daud suka gemar dan berpaut. Dia mencari firman Allah, sehingga tadi kita baca ada ungkapan peringatan-peringatanmu, ketetapan-ketetapanmu, titah-titahmu, dan lain sebagainya. Karena apa? Dia gemar, dia berpaut pada Tuhan. Yang ketiga, ini memang seringkali sudah kita dengarkan, saudara, ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat yang ke-32. 2, 3. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Saya ulangi lagi, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Dengan kata lain demikian, kita terjemahkan. Ketika firman Tuhan katakan pengampunan, petunjuknya tentang pengampunan, maka dia mengikuti. Dia datang ke orang yang membuat sakit hati dan ada pengampunan. Ketika petunjuk firman Allah berkati si A, dia kemudian datang dengan berkat yang dari Tuhan memberkati si A, mengikuti petunjuk-petunjuk perintah Tuhan. Saudara, ini Daud. Yang ketiga adalah mari kita senantiasa mengikuti dan menjalankan firman Tuhan. Katakan sama-sama, menjalankan, melakukan firman Tuhan. 2, 3. Seringkali kita sudah mengerti firman Allah, tetapi tidak melakukannya. Saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan. Tetapi ketika tahu ada kegiatan persekutuan, saudara abaikan. Saya tidak nyindir, tapi menempelak. Sudah. Mengabaikannya saja. Saudara, ada firman Allah, ayo lebih mengasihi. Ada petunjuk dari Tuhan lebih mengasihi. Tidak mengasihi. Ada seorang anak muda sakit, saudara, di rumah sakit.
dia pengen berdoa. Tolong panggilkan pendeta-pendeta, maka dipanggil oleh pendeta A sesuai dengan keinginan. Datang ke tempat itu. Setelah demikian saudara didoakan bla 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 bla, pamitlah pendeta itu. Sabar dan tetap percaya pada Tuhan. Pulang, dia masih sakit. Kemudian apa yang dikerjakan? Panggil pendeta yang lain. Panggillah pendeta yang lain. Pendeta itu pun berdoa, bla 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 bla, selesai. Sabar ya, tetap percaya pada Tuhan. Sama. Dan biasa ini bahasa pendeta. Bahasa pendeta seperti itu. Oh, masih sakit. Ganti yang wanita lah, pendeta yang wanita. Ganti pendeta wanita. Berdoa dan ya, nak ya, sabar ya. Tetap percaya Tuhan. Tuhan nanti menyembuhkan. Seperti itu. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, kok nggak sungguh-sungguh? Panggil itu ketua Bamak. Waktu itu saya ketua Bamak. Panggil ketua Bamak. Dia ketuanya pendeta, manjur pasti. Ini ketuanya, saudara. Waktu itu datang. Tapi saudara, ketika mau berdoa, dia pasti Bapak nanti akan ngomong sabar, tetap percaya Tuhan. Kamu sudah tahu ya? Kamu sudah tahu. Ya sudah, kerjakan. Saya tidak berdoa. Karena apa? Dia sudah tahu, tapi tidak melakukannya. Ya saudara. Banyak di antara kita mengerti firman Allah, tetapi tidak melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Sekali waktu datang ke tempat saya, rumah saya yang sudah dibongkar sekarang juga. Datang, Pak Joko, Pak Pendeta, kami mau cerai. Pokoknya ketemu Pak Joko cerai. Bapak, ketemu Bapak nih, kami mau cerai. Bagaimana pendapat Bapak? Kalau Bapak mau cerai, Ibu mau cerai, bukan ke pendeta, tetapi ke catatan sipil sana. Sekarang ke catatan sipil, keluar dari tempat ini. Kalau datang ke pendeta, pasti sudah tahu. Tidak mungkin, ya cerai, hidup cerai. Tidak mungkin gitu. Oke, cerai. Yes, kan tidak mungkin begitu. Ya sudah tahu pendeta didatangi, mau cerai. Kira-kira menurut saudara logikanya, disetujui tidak? Tidak mungkin disetujui. Sudah tahu begitu tetap datang dan ngotot mau cerai. Oh enggak Pak, maksudnya gini. Nah, saudara, baru dijelaskan. Fungsinya pendeta gini. Baru kadang kita tahu firman Allah, kita tahu kebenaran, tetapi tidak mau firman Allah ini gampang mudah diterima. Sekarang ini apa yang Allah Roh Kudus berbicara kepada saudara, saudara keluar dari tempat ini, kerjakan bermacam-macam. Saudara, ketika ada firman Allah, kasih anakmu, saudara kasih anakmu. Ketika ada firman Allah, berikan uang pada si A, kasih saudara. Ketika ada kasih suamimu lebih lagi, kasih istrimu lebih lagi, kerjakan. Jangan ditunda-tunda, jangan keraskan hatimu. Hai jemaat kita di GTN, mendengar firman Allah, kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Katakan yes 3 kali, yes 2 3. Puji Tuhan, mari kita bikin bersama-sama. Tuhan Yesus berkati saudara. Saudara kerjakan, walaupun saudara punya alasan untuk kecewa, untuk menumbuhkan kecewa itu. Tapi hari ini firman Allah datang kepada saya dan saudara, datang dalam suasana duka, kecewa apapun, dan berdoa kepada Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan, saudara menerima firman Allah, gemar dengan firman Tuhan itu, bukan sakit hati karena mendengarkan firman Tuhan. Firman Allah membentuk saya dan saudara. Ketahuilah, rancangan Tuhan itu indah. Dan ketika kita sudah mendengar firman Allah, ikuti petunjuk Tuhan seperti Daud yang tetap melakukan dengan hati yang lapang. Saudara berdoa buat kelapangan hati saudara dan Roh Kudus menjamah saudara, sehingga apapun firman Allah yang Tuhan firmankan, saudara mampu mengerjakan. Haleluya. Bapa di surga, biarlah Allah berikan kekuatan bagi kami semua. Semakin Tuhan teguh kami di dalam Tuhan.